Ibu ini cuma diubah satu kebiasaan di sarapan paginya. Kebasnya berkurang, gulanya turun, bahkan stabil sampai siang dan malam. Apa itu? Yuk kita bahas. Nah, coba bayangin Pak Ibu. Tiap pagi, ibu ini selalu mulai harinya dengan pola sarapan yang dia kira tuh udah sehat. Kadang roti tawar, kadang mie instan, kadang lontong sayur atau lontong isi pastel, dan juga bakwan goreng. Udah nggak pakai nasi pokoknya. Yang bikin beliau semakin bingung, gulanya kok tetap naik ya? Kebasnya tetap ada, kram makin sering muncul setiap jam 10 pagi atau habis pulang kerja. Padahal beliau udah ngurangi nasi gitu ya, udah nggak minum teh manis. Pagi-pagi juga ya udah jalan-jalan kecil lah ya ke depan gitu ya. Sampai satu hari beliau memutuskan untuk mengubah satu saja kebiasaan kecil di sarapan paginya. Ada satu langkah yang kelihatannya sepele, tapi justru disitulah yang bikin gula darahnya tuh pelan-pelan stabil dari pagi sampai malam. Dan yang bikin beliau terheran-heran, kebasnya ikutan turun. Nah, Pak Ibu, yang paling bikin heran, kesalahan kecil yang diulang bertahun-tahun ya, beliau pagi itu cuma bilang, saya kira penyebab gula naik itu selalu nasi Pak gitu ya. Tapi setelah ternyata yang bikin saya kebas itu sesuatu yang selama ini saya lakukan tiap pagi. Nah, kita sering ngira Bapak Ibu, masalah gula itu cuma soal karbo yang besar, nasi, mie, atau roti. Padahal 80% kasus penderita gula, pemicu sungguhnya justru ada pada kebiasaan pagi yang terlihat sepele ya, tapi menghantam saraf dan pankreas diam-diam. Apa itu? Lonjakan gula cepat dan di 2 jam pertama setelah bangun tidur. Nah, di sini yang dilakukan ibu ini setiap pagi selama bertahun-tahun tanpa dia sadari ya. Dia sarapan selalu manis Pak Ibu, meskipun kelihatannya sehat gitu ya. Dia sarapan yang tadi ya, kue manis dan lain-lain gitu ya. Dia juga minum susu rendah lemak tapi tinggi gula. Nah, yang kedua, dia juga sarapan terlalu cepat Pak Ibu. Ya setelah bangun, di saat hormon tubuh belum siap menerima glukosa. Nah, yang ketiga, tidak ada penahan gula saat sarapan yang bisa memperlambat penyerapan. Nah, kombinasi inilah Pak Ibu yang selama bertahun-tahun bikin pankreas beliau bekerja keras di pagi hari atau lamban di sore hari. Dan efek sampingnya gimana? Dia ngalamin namanya kebas, kesemutan, kram, cekot-cekot gitu ya yang muncul setelah aktivitas pagi. Nah, kita perlu pahamin dulu Pak Ibu ya. Ketika sarapan menghasilkan lonjakan gula cepat, tubuh akan melepaskan insulin tinggi di dalam waktu yang singkat. Namun pada pasien prediabetes atau diabetes ringan, respon ini tidak stabil Pak Ibu ya, sering terlambat atau malah berlebihan, apalagi kalau sudah mengalami yang namanya resistensi insulin atau penurunan fungsi organ pankreas. Nah, akibatnya Pak Ibu, gula darah itu bisa turun drastis setelah 2-3 jam. Dan saraf perifer terutama pada kaki, dia jadi kekurangan energi dan juga kekurangan oksigen. Itulah penyebab kebas yang sering muncul di luar logika. Nah, masuk ke studi ilmiah nih Bapak Ibu ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa apa yang dimakan pagi menentukan stabilnya gula sampai 12 jam berikutnya. Contohnya, penelitian dari Journal of Nutrition Metabolism tahun 2020 yang menjelaskan sarapan tinggi gula itu akan menimbulkan lonjakan glukosa dan penurunan cepat. Dia sangat memperburuk sensitivitas insulin. Nah, sarapan dengan memperlambat penyerapan glukosa, gula akan stabil lebih lambat Bapak Ibu ya. Kemudian gejala neuropati akan berkurang. Nah, penelitian lain dari American Society of Nutrition tahun 2019 menemukan bahwa sarapan yang menstabilkan gula pagi akan menurunkan risiko glucose crash, yaitu penurunan gula mendadak, yang merupakan penyebab umum kesemutan dan juga kebas pada diabetisius gitu ya. Nah, hubungannya apa Pak Ibu dengan herbal detox termasuk Morinda citrifolia? Nah, dalam beberapa KDP ya, kapsul detox pankreas yang digunakan pada pasien, ya ini sangat penting Pak Ibu ya. Dia mengandung yang namanya Morinda citrifolia, daun murbei mengkudu, fermentasi, ekstrak antioksidan dan polifenol. Dia punya efek Pak Ibu ya, menurunkan resistensi insulin ya. Kemudian dia juga mengurangi stres oksidatif saraf, mendukung regenerasi sel pankreas dengan proses detoksifikasi. Menurut studi Phytotherapy Research tahun 2018 mencatat bahwa Morinda citrifolia mengandung scopoletin, ya komponen yang akan membantu memperbaiki komunikasi insulin pada sel ya. Menurut penelitian dari Journal of Natural Medicine tahun 2017 menunjukkan bahwa antioksidan Morinda citrifolia mampu menurunkan radikal bebas yang merusak saraf perifer. Ya, mau check out tinggal pencet di keranjang kuning. Nah, pada model hewan, Morinda citrifolia juga dicek, dia akan memperlihatkan efek proteksi pada beta pankreasnya. Nah, penguatan pagi dengan pola sarapan tertentu plus detox ringan pakai KDP 2 kapsul saja, inilah yang memperbaiki jalur hormon pagi. Jadi jalurnya lebih lancar. Hasilnya gimana? Gula jadi lebih stabil Pak Ibu. Lalu apa perubahan yang rasakan Ibu itu?
Beliau ganti sarapannya jadi kombinasi penahan gula, ya. Protein ringan, contohnya telur rebus, tahu kukus. Dia juga konsumsi lemak baik, contohnya alpukat atau 1 sendok minyak zaitun, ya. Dia juga konsumsi misalnya contohnya chia seed, ya. Terus habis itu dia juga konsumsi pepaya gitu ya, dan minum KDP 30 menit sebelum sarapan. Hasilnya apa ibu? Gula pagi yang tak biasanya sekitar 170 ml turun menjadi di bawah 125, ya sekitar 110, 108 dan sebagainya. Gula siang tidak naik meledak, tidak ada lagi pusing setelah sarapan, dan kebas itu berkurang jauh Pak Ibu gitu ya. Nah, badan lebih enteng dan tidak gampang mengantuk. Hasilnya apa ibu? Gula stabil insya Allah sampai malam, dan bangun tidur kaki terasa jauh lebih hidup. Nggak ada lagi cokot-cokot setelah aktivitas siang. Kalau Anda Pak Ibu pengen juga kayak gitu, pengen kayak beliau, ya kenapa pola ini berubah ya? Karena ini memperlambat penyerapan glukosa, mengurangi beban pankreas di pagi hari, memperbaiki sensitivitas insulin melalui proses detoksifikasi, dan juga KDP mengurangi stres oksidatif saraf. Yang mau tinggal pencet keranjang kuning. Memberi nutrisi saraf juga Pak Ibu sejak pagi, bukan lonjakan glukosa. Jadi kesimpulannya Pak Ibu, gula stabil itu bukan soal ngurangin nasi apa yang menderita gitu ya, tapi soal memahami ritme hormon pagi, memperlambat penyerapan gula, dan juga ngasih pankreas itu kesempatan bernafas. Dan yang paling menarik, satu kebiasaan sarapan pagi itu bisa ngubah 12 jam berikutnya, mulai dari gula, energi, sampai kebas kaki. Mau hidup lebih sehat ya, tekan tanda plus, follow, lalu komen. Mau konsultasi ya, jangan lupa di share supaya jadi amal jariah.